Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya akan memeriksa untuk kehadiran kalian. Saya akan bersensi dulu untuk kehadirannya. Alvina Lailatul Nikmah, Hadirah. Desi Indriana, Hadirah. Dina Eva Erlita, Melisa Mafiratul Ulia, Hadirah. Milati Aska, Hadirah. Muhammad Khairul Yani. Alhamdulillah semuanya sudah masuk di Gmeet ini. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan materi pelajaran ya. Jadi materi pelajaran kita kali ini itu melanjutkan dari materi kita sebelumnya, yaitu tentang perubahan sosial budaya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial budaya. Oke, untuk materi ajarnya atau modulnya sudah saya share ya di grup ya. Kalian udah download ya? Udah dapat semuanya ya? Ada yang belum dapat modul belajarnya? Sudah dapat semua ya? Sudah. Oke. Rizky Indrawan sudah dapat? Sampun Pak. Oke, materi kita hari ini adalah tentang faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Jadi perubahan sosial budaya itu terjadi pada setiap orang ya, karena manusia itu pasti setiap manusia itu pasti akan berubah ya, seperti kalian ketika dari mulai bayi, kemudian usia TK, usia SD, sampai kalian masuk usia SMP ya. Jadi tentunya pasti ada perubahan sosial. Berkomunikasi menggunakan Gmeet ya, atau video conference. Jadi kita bisa bertatap muka meskipun kita jaraknya jauh. Oke, anak-anakku semuanya, untuk lebih jelasnya Bapak akan mempresentasikan materi tentang perubahan sosial budaya. Tolong disimak. Gimana? Sudah kelihatan gambarnya? Sudah. Oke, sudah ya. Kalian bisa lihat ini gambar apa ya? Ada yang tahu gambar apa ini? Pesawat terbang ya. Jadi pesawat terbang itu juga termasuk contoh dari apa itu perubahan sosial budaya ya. Zaman dulu orang itu transportasinya kalau nggak jalan kaki itu naik kuda ya, kalau mau kemana-mana. Karena sekarang sudah ada penemuan-penemuan alat-alat yang modern, maka setiap orang kalau mau pergi ke terutama tempat yang jauh itu bisa menggunakan kendaraan ya. Ada, kalau misalnya dari dekat ya bisa naik motor, naik mobil. Kalau lintas pulau atau lintas negara bisa naik pesawat. Oke, lanjut. Faktor penyebab perubahan sosial budaya. Jadi perubahan sosial itu merupakan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam segi kebudayaan atau norma. Kemudian perubahan sosial budaya ini
terjadi karena adanya keinginan untuk hidup yang lebih baik, dan bisa juga secara paksa karena keadaan. Karena perubahan pasti selalu akan jadi, baik disadari maupun tidak disadari. Jadi setiap manusia itu pasti akan berubah ya. Kalian dari kecil menjadi besar, nanti setelah besar menjadi tua ya. Jadi mau tidak mau pasti setiap manusia itu pasti akan mengalami perubahan, disadari ataupun tidak disadari. Dan manusia pasti akan berubah jadi yang kurang baik menjadi lebih baik ya. Itu faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya itu dibagi dua ya, dibagi dua jenis. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal itu merupakan faktor perubahan sosial budaya yang bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah faktor eksternal. Ini adalah faktor yang penyebab perubahan sosial budaya yang berasal dari luar masyarakat. Jadi masyarakat sebenarnya tidak merencanakan perubahan ini, tapi karena dari luar masyarakat itu ada perubahan sehingga mempengaruhi sosial budaya yang ada di dalam masyarakat, sehingga masyarakat itu ikut mengalami perubahan sosial budaya. Oke, yang pertama faktor internal. Faktor internal itu tadi faktor dari dalam masyarakat atau luar masyarakat? Coba Alvina. Oke ya. Oke, jadi faktor internal itu faktor dari dalam masyarakat. Di antaranya adalah pertama bertambah atau berkurangnya penduduk. Jadi bertambah atau berkurangnya penduduk itu juga mempengaruhi perubahan sosial budaya di dalam masyarakat. Lanjutkan, kemudian yang kedua faktor internal adalah adanya konflik dalam masyarakat. Oke, yang ketiga itu adalah penemuan-penemuan baru. Di dalamnya ada unsur discovery dan invention. Apa itu discovery? Discovery adalah unsur kebudayaan baru yang sebelumnya belum ada di masyarakat. Jadi ditemukan hal-hal yang baru di dalam masyarakat. Contoh adanya televisi, adanya internet, kemana-mana manusia itu bisa melihat berita ya, karena di dalam HP-nya itu pasti ada sinyal internetnya yang bisa untuk mengakses informasi-informasi yang ada di seluruh dunia. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu faktor dari luar masyarakat ya. Di dalamnya ada lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia, itu juga mempengaruhi perubahan sosial ya. Contoh bencana alam ya. Bencana alam itu juga bisa mempengaruhi perubahan sosial budaya. Kenapa? Misalnya kalau ada banjir. Kalau ada banjir itu pasti orang-orang akan ngungsi ya. Yang asalnya hidupnya enak, bisa makan enak, bisa mandi nyaman, tapi karena ada banjir, ada bencana alam, itu mereka tidak nyaman lagi. Mereka akan mencari tempat yang aman atau mengungsi. Yang kedua adalah adanya peperangan. Oke, coba Rizky Hadi Wijaya, yang kamu tahu itu di dunia ini ada peperangan itu di mana ya? Palestina ya? Iya, Pak. Nah, itu Palestina itu perang dengan negara Palestina mana? Dengan mana itu? dengan Israel. Israel ya. Yang ketiga adalah adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, ini biasanya yang sering terjadi pada pemuda saat ini. Silakan diskusi mengenai pembahasan materi dari faktor perubahan sosial budaya ya, sesuai dengan lembar kerja yang telah Bapak share di grup WA kalian. Semua udah bisa mengakses ya. Gimana, ada kesulitan dalam mendiskusikan mengenai lembar kerja yang Bapak sudah share? Ada kesulitan nggak lembar kerja mengenai faktor perubahan sosial budaya? Gimana Arum? Oke, saya kira cukup untuk diskusi kalian. Silakan
menampilkan ya atau merepresentasikan dari hasil diskusinya, bisa dengan cara apa itu membuat pertanyaan dari lembar kerja tentunya ya, dari materi yang ada di lembar kerja ditanyakan kepada siswa lain atau kelompok lain, nanti biar ditanggapi. Pak, saya Siapa? Dina? Ya, silakan. faktor penyebab perubahan sosial budaya masyarakat adalah Yang ditanya siapa? Sofi. Sofi, silakan jawab Sofi. Sofi Dwi. Sofi Dwi mana ini? Penemuan teknologi baru. Rizky Indrawan, silakan. Pada siapa? Tanya kepada Rizky Hedi. Ya, silakan. Pertentangan dalam masyarakat merupakan salah satu penyebab terjadinya Apa jawabannya? integrasi kebudayaan. Oh, interaksi ya. Interaksi kebudayaan. Oke. Salah apa benar ini? Jawabannya? Salah. Oke, yang tahu siapa? Yang tahu siapa? Coba yang tahu. Saya Pak. Apa yang? Apa yang? Jawabannya? Perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya. Apa yang dimaksud dengan imitasi? Ada yang tahu imitasi? Oh ya, Arum, silakan. Mic-nya dibuka, Rum. Ya, apa Rum? Imitasi. Imitasi yaitu proses peniruan kebudayaan lain tanpa mengubah kebudayaan yang ditiru. Nah, bisa kasih contohnya nggak, Rum? Seperti tokoh yang mereka idolakan, Nah, yang mereka ditiru, metode pakaian, gaya rambut, bahkan perilaku. kita lanjutkan. Ada yang tahu mengenai difusi? Apa itu difusi? Silakan yang bisa, action. Difusi yaitu penyebar unsur kebudayaan dari suatu tempat lain dan ke orang lain. Dan dari masyarakat ke masyarakat lain. Oke, betul sekali. Arum mungkin bertanya pada Pak Niam apa? Katanya tadi apa? Pengen bertanya kayaknya. Mau tanya Pak. Ya, silakan. Lahirnya kebudayaan Hindu, Jawa karena proses akulturasi antara budaya Hindu dan Jawa atau budaya Islam dan Jawa merupakan contoh apa Pak? Nah, itu contoh dari pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ya, anak-anakku. Jadi dari materi ini, faktor penyebab perubahan sosial budaya, dapat kita simpulkan bersama-sama ya, bahwa perubahan sosial budaya itu terjadi di dalam masyarakat ya, terjadi di dalam masyarakat, baik dalam segi kebudayaan atau norma. Dan perubahan sosial budaya itu terjadi karena keinginan hidup yang lebih baik. Oke, anak-anakku semuanya, sebelum kita akhiri, tolong nanti lembar kerja yang telah kalian kerjakan silakan diperbaiki analisisnya dari hasil diskusi dengan kelompok yang lain tadi ya. Mungkin ada yang salah, yang sudah benar diperbaiki lagi tulisannya, kemudian yang ada yang salah nanti diperbaiki. Nanti kalau sudah bagus lembar kerjanya silakan difoto, ya silakan dikirim langsung ke WA Pak Niam. Oke, alhamdulillah pada proses pembelajaran kali ini kita sudah selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Ya, kalian belajar dulu biar nanti ketika kita membahas materi tentang perubahan sosial budaya kita bisa lebih mudah memahami dan menganalisis dari materi tersebut. Oke, anak-anakku sekalian, silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Dari Bapak cukup. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.